itu apabila marginal utility itu bernilai negatif, maka jadi ini kalau kalian mau menjawab soal nomor 1, ini ada di bab teori perilaku konsumen pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal yaitu yang berlaku hukum Gaussian 1, yang kita bisa gambarin kurvanya adalah kurva total utility. Di sini ada yang garis vertikal adalah utility-nya, horizontalnya adalah barangnya. Oke, the law of diminishing marginal utility adalah pertambahan kepuasan yang semakin menurun karena kita mengkonsumsi satu macam barang yang sama secara terus-menerus. Makanya awalnya tuh kalau kita mengkonsumsi barang itu kita mencapai kepuasan yang sangat tinggi, tapi lama-lama akan menurun sampai titik maksimum ini dan dia akan menurun. Ini adalah kurva total utility-nya. Sedangkan marginal utility-nya atau pertambahan kepuasannya itu juga awalnya akan naik, tapi lama-lama akan menurun sampai titik jenuh. Kalian kalau mengkonsumsi barang yang sama itu kan lama-lama enek gitu ya. Nah, disinilah yang dinamakan marginal utility. Ini marginal utility-nya. Nah, di sini kalau the law of diminishing tadi marginal utility-nya udah bernilai negatif, berarti di sini kan sumbu horizontalnya itu adalah titik nolnya. Kalau sudah melewati atau sudah memotong sumbu horizontal marginal utility-nya, berarti dia sudah negatif. Atau pada saat dia pas banget nih di sumbu horizontal, atau pada saat marginal utility-nya sama dengan 0. Itu berarti pada saat marginal utility sama dengan 0, dia pada saat total utility-nya maksimum. Jadi total utility mencapai maksimum pada saat marginal utility sama dengan 0. Sedangkan pada saat total utility-nya tadi sudah menurun nih, berarti ini marginal utility-nya sudah memotong sumbu horizontal. Atau total utility pada saat menurun pada saat MU-nya dia sudah negatif. Ini berarti bisa dijawab soal nomor 1, dia dalam the law of diminishing marginal utility itu terjadi pada saat MU-nya dia total kepuasannya menurun, atau jawabannya yang C, gitu ya. Bisa dijawab nomor 1. Oke, sekarang kita pindah di nomor 2, yaitu pengaruh naiknya harga barang substitusi terhadap keseimbangan pasar. Jadi kita di bab permintaan dan penawaran. Oke, harga barang substitusi itu akan mempengaruhi apa sih? Kalau harga barang substitusi itu naik, harga barang substitusi itu harga barang pengganti yang dia punya fungsi yang sama dan bisa saling menggantikan. Kalau harga barang substitusinya itu naik, maka permintaan barang juga akan naik. Nah, kalau permintaan dia naik dikarenakan harga barang substitusinya naik, dia permintaannya akan bergeser ke kanan. Oke, kalau kita gambarin kurvanya, kurva keseimbangan pasarnya. Oke, keseimbangan pasar terjadi pada saat permintaan dan penawarannya itu sama, atau pada saat kurva permintaan yang merah atau gambarin di sini, demand-nya itu berpotongan dengan kurva penawaran atau supply-nya. Nah, disinilah terjadi titik keseimbangannya atau equilibriumnya. Equilibriumnya itu terjadi pada
akhirnya harga yang kedua yang terbentuk dia jadi naik, dan kuantitas keseimbangannya pun juga dia jadi bertambah. Jadi kalau gitu di soal dia harga dan jumlah keseimbangannya jadi naik karena disebabkan oleh harga barang substitusinya naik. Jawabannya adalah yang E, gitu ya. Oke. Nah, lanjut kita buat ngebahas soal nomor 5 yang ada di soal TO ya. Oke, di soal yang nomor 5 di sini, pada saat harga barang itu naik dari 5.000 menjadi 5.500, jumlah barang yang diminta itu turun sesuai dengan hukum permintaan. Kalau harga naik, permintaan turun sebesarnya 5%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut bersifat, ini ada di bab elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan. Oke, berarti kita harus nentuin nih rumus yang dipakai buat menentukan elastisitas itu apa. Jadi rumusnya berarti kita pakai yang E sama dengan dalam bentuk persentase. Persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi persentase perubahan harga atau price-nya. Ini adalah untuk menjawab soal yang nomor 5. Oke. Nah, kita analisis dari soal. Berarti yang diketahui itu apa aja? Yang diketahui kan ini udah jelas-jelas nih. Pada saat harga yang pertama itu 5.000. Harga yang kedua itu naik nih jadi 5.500, dan jumlah barang yang diminta tuh turun sebesar 5%. Berarti ini udah diketahui nih persentase perubahan Q-nya itu ada 5%. Nah, yang ditanya itu sifat elastisitasnya. Berarti kan kita harus cari dulu persentase perubahan harganya. Yang ditanya adalah elastisitasnya. Berarti kita yang pertama mencari dulu persentase perubahan harga. Dengan cara gimana? Harga yang awal 5.000, harga yang kedua 5.500. Berarti kita bisa dapatkan selisihnya adalah 500 dibagi harga yang pertama yaitu 5.000 dikali 100%. Berarti ketemu persentase delta P-nya adalah sebesar 10%. Nah, ternyata harganya berubah sebesar 10%. Nah, yang kedua berarti kita bisa mencari elastisitasnya. Mencari E-nya. Berarti E-nya sama dengan persentase delta Q 5% dibagi 10%. Ketemu 0,5. Nah, 0,5 itu kan dia berarti kurang dari 1. Kalau E-nya kurang dari 1, berarti dia bisa dikatakan dia mempunyai sifat yang inelastis. Atau jawabannya berarti adalah yang B, gitu ya. Oke? Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 8. Nomor 8 di sini biaya totalnya udah diketahui nih dalam bentuk fungsi 2Q² plus 30Q ditambah